Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, disehatkan jasmaninya dan dimasukkan ke dalam surga. Di antara banyaknya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya keutamaan menjaga wudhu. Sebab dalam sehari umat muslim setidaknya harus melakukan wudhu sebanyak 5 kali saat akan menunaikan sholat. Bahkan bagi umat muslim yang kembali berwudhu saat hendak sholat meski belum batal, bagi orang tersebut akan tercatat sebagai sunnah yang berpahala. Kebanyakan titik refleksi berada pada anggota wudhu, sehingga saat berwudhu, seseorang tidak hanya melakukan ibadah yang dilakukan sebelum sholat, karena ada banyak manfaat wudhu jika dilakukan dengan benar, sesuai keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Salah satunya dapat membersihkan berbagai kotoran, virus, dan bakteri yang berada di telinga, hidung, mulut, dan gigi sehingga dapat mencegah berbagai penyakit. Selain bermanfaat, terdapat pula keutamaan menjaga wudhu. Di antaranya yang pertama adalah pengampun dosa dan pemberi syafaat. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, bersuci atau wudhu adalah separuh iman. Alhamdulillah akan memenuhi mizan atau timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah tanda, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah atau pembela bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang yang keluar di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya lalu membebaskan atau membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut terbukti jika wudhu adalah sebagian dari iman, sehingga ini menjadi keutamaan menjaga wudhu. Yang kedua, memberi cahaya bagi anggota wudhu saat kiamat. Di hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad akan berbeda dengan umat lainnya. Salah satunya karena akan adanya cahaya yang terlihat dari anggota wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu, walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dikeluarkan kesalahan dari badan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya yang keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diberi pilihan cara masuk ke dalam surga. Orang Islam yang melakukan wudhu dengan sempurna maka akan diberikan pilihan untuk memasuki surga lewat 8 pintu surga yang disukai. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusannya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk ke dalamnya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, melepas ikatan setan dari tidur. Rasulullah SAW bersabda, setan akan datang mengikat ujung kepala kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan seakan akan dibisikkan, kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Jika engkau bangun dan mengingat Allah, maka akan terlepas ikatan pertamamu. Apabila engkau kemudian berwudu, maka akan terlepaslah ikatan kedua.
Dan jika engkau melakukan sholat, maka akan terlepaslah ikatanmu yang ketiga. Jika engkau tidak melakukan ketiga hal itu, niscaya hatimu akan menjadi sesat dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, mendapat pahala saat tidur. Keutamaan menjaga wudhu lainnya adalah akan ditemani malaikat saat tidur di malam hari, dan malaikat tersebut akan memohon supaya dosa diampuni karena sudah tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, "Sucikanlah jasad-jasad ini, niscaya Allah akan menyucikan kalian, karena tak seorang hamba pun yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan ia akan ditemani seorang malaikat yang berada di selimutnya dan tidak bergerak sedikit pun sepanjang malam dan hanya berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan bersuci.'" Hadis riwayat Tabrani. Yang kedelapan, dapat rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Tak seorang hamba muslim pun yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu sholat dengan niat ikhlas karena Allah setiap hari 12 rakaat, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di jannah." Hadis riwayat Ahmad. Yang kesembilan, menjadi perhiasan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin di akhirat akan sesuai dengan jangkauan wudunya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, didoakan malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan suci karena telah berwudu akan didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat. Dan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut, dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu Fulan, sebab ia tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah di dalamnya. Demikian pula adanya keutamaan menjaga wudhu. Wudhu adalah ibadah yang mudah untuk dilakukan. Menjaga wudhu berarti seseorang terus berada dalam keadaan suci. Setiap kali berwudhu, setiap kali batal, maka terus berwudhu. Segera mengambil wudhu lagi untuk menjaganya. Setelah mengetahui keutamaan menjaga wudhu, ada cara untuk dapat mempertahankan wudhu sepanjang hari. Beberapa di antaranya yakni: setelah bangun tidur, kemudian ambil wudhu untuk sholat subuh dan pertahankan semaksimal mungkin agar tidak batal. Kemudian hindari makanan yang mengandung gas tinggi karena cenderung akan membuat perut begah dan mulas, sehingga mudah buang gas atau kentut. Selanjutnya, hindari menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Lalu hindari menyentuh benda-benda najis, baik najis ringan, sedang maupun berat. Kemudian segera ambil wudhu saat batal wudhu, baik karena buang air, buang gas, atau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian tidur juga dapat membatalkan wudhu, sehingga jika tidur siang, segeralah ambil wudhu kembali setelah tidur siang. Lalu selalu tidur baik malam maupun siang dalam keadaan suci atau memiliki wudhu. Alhamdulillah, demikian penjelasan keutamaan menjaga wudhu. Semoga berkah, bermanfaat hingga dapat dijadikan kebiasaan agar lebih mudah diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.